Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jelek damiknya lagi nih? Banyak kali tangan di masjid nih. Udah dibilang jangan dirobah-robah, robah terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu hadis qudsi, semoga bermanfaat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhai segala amal perbuatan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi. Diam dulu. Tadi suara imam bagus, tapi karena mic-nya jelek jadi tak bagus. Harusnya malu masjid, mic itu tak bagus Pak. Mic ini nomor 1 Pak, penting kali mic ini. Bila bilang ustaz yang ceramah bagus-bagus pun kalau mic-nya nggak bagus Pak, nggak enak. Dia harus bagus, dia bersih dia gitu Pak. Tolonglah Pak. Masa asik dulu, asik mic aja. Enggak selesai masalah mic ini. Ini kan jelek gini Pak, suara mic kayak gini. Dan kata Allah gini Pak kepada malaikatnya, qabattum walada abdi. Engkau cabut nyawa hambaku. Kata malaikat, na'am, iya ya Allah, kami yang mencabutnya. Qabattum thamrata fuadi. Kalian cabut buah hatinya. Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Famadza qala abdi. Apa yang dikatakan hambaku itu kalau aku sudah mencabutnya? Malaikat pun berkata, istarja'a. Mereka itu mengucapkan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ibnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk orang yang mati ini satu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Beri nama rumah itu dengan rumah pujian. Bapak ada yang meninggal, Bapak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan ibnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuknya satu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Beri nama rumah itu dengan rumah pujian. Lihat. Seorang mukmin kalau diambil oleh Allah, itu dua malaikat itu sudah turun duduk di atas kepala orang tersebut. Hadis ini panjang sekali Pak. Kata Nabi, innal mu'min idza kana fi iqbali minal akhirah. Kalau mukmin itu mau diambil untuk ke akhirat, nazzalat bihi malaikatun bidu wujuhum kasyamsi. Allah turunkan dua malaikat yang wajahnya itu seperti matahari. Wa ma'ahumul kafan. Di tangan malaikat itu kafan dari surga. Wa hunutu min hunutil jannah. Semua perlengkapan surga. Nazala malakal maut. Maka turun malakal maut. Hatta yajlisa 'inda ra'si. Maka duduk di atas kepala orang yang mau dicabut.
maddal basar, sejauh mata memandang. Makanya kalau kita yang mau dicabut, siapa yang berani malam ini bilang, ya Allah coba tunjukkanlah. Itu Pak, kalau mau dicabut tuh Pak, tak sanggup kita Pak. Itu Allah tunjukkan Pak. Perbuatan Bapak misalnya suka memaki, mencaci, tunjukkan sebut. Cuman Bapak yang bisa melihat. Maka ketika turun malaikat maut, kalau orang ini baik, malaikat maut itu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani, keluar atas pengampunan Allah dan ridha Allah. Fatashilur ruh, maka keluar ruh itu kama tashilus siqa minal ma, seperti tetesan air dari keran. Tidak lama-lama di tangan malaikat maut diambil oleh dua malaikat ini, dibawa Pak naik ke atas langit, diketuk pintu langit pertama, berpapasan dengan para malaikat-malaikat Allah. Lihat Pak, waktu itu Pak kalian mempersiapkan Pak di sini membungkus mayit. Kalian cerita, mayit itu Pak dah diangkat Pak, dibawa. Ma hadhir ruhut thayyib, ruh siapa yang wangi ini? Dua malaikat ini berkata, ruh fulan bin fulan, ruh fulan bin fulan orang baik. Diketuk pintu langit kedua, berpapasan dengan malaikat. Itulah Pak ruh itu. Kalau Ibnul Qayyim Pak membahas tentang ruh ini Pak, di mana ruh orang-orang yang soleh itu? Itu Pak dijaga oleh Allah ruh orang. Makanya kadang-kadang Pak kita ada bermimpi Pak, Bapak bisa bermimpi dengan orang tua Bapak. Itu atas perintah Allah, dan memang Allah kalau dia sedang dengan ruh itu dia bisa berjumpa dengan keluarga dan bermimpi. Itu kalau orang-orang itu bilang mana ada bisa bertemu, nggak bisa bertemu, mana nggak bisa bertemu nggak bisa bertemu. Kalau dengan ridho Allah. Dalam bab mimpi Pak hadis kan ada Ustaz Mawardi, tanyalah sama Ustaz Mawardi. Bapak tahu Utsman bin Affan sebelum dia mati itu dia bermimpi Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kata Rasulullah, engkau belum bisa berbuka puasa dengan kami karena kau masih hidup di dunia. Ketika dia pegang mushaf, dia ditikam Pak, mati. Berapa sahabat yang dibunuh? 3, Umar, Utsman, Ali. Tapi mereka mati ini Pak dibunuh, pekerjaannya Pak sholat, baca Quran, sholat, husnul khatimah. Sampai Umar bin Khattab ketika tersungkur, dia tanya, siapa yang membunuhku? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Al-Mughirah. Terima kasih ya Allah, aku mati di tangan orang kafir. Syahid. Lihat. Langit ketiga, naik lagi Pak. Naik lagi dia. Berpapasan dengan malaikat Allah. Ruh siapa ini? Ruh fulan bin fulan. 4, 5, 6, 7 sampai ke 7 kata Allah. Campakkan dia lagi ke alin, kembalikan dia ke tanah. Itulah Bapak datang ke kuburan, bawa dudukkan. Dah kalian masukkan Pak. Dah. Kalian berdoa lah di situ Pak. Ada yang baca Yasin, berzikir. Ada pula orang bilang, mana ada berzikir di kuburan? Aku bilang nggak ada zikir di kuburan. Siapa bilang nggak ada? Sini kau duduk dulu. Aku gitu aja gue Pak. Duduk. Kau tahu Nabi yang melakukan itu pertama kali? Lihat. Tahu mana dalilnya? Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu Jabir dan Rasulullah berangkat ke tempat ketika Sa'ad bin Mu'az ketika dia mau mati. Maka Rasul yang menyolatkan. Bapak, Rasul yang menanam. Kata Nabi, wadufina. Tanam. Wasuya alai turab. Dia ratakan tanah. Rap. Dah. Nabi terus gini Pak. Subhanallah, 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 subhanallah.
tawilan, panjang sekali. Sahabat heran, mak, Nabi kok lakukan ini? Habis itu Nabi bilang ini, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat itu tanya semua, ya Rasulullah, malaka tusabbih wa tukabbir. Rasul, kenapa engkau bertasbih? Kenapa engkau bertakbir? Kata Rasul, laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdus salih. Di bawah kubur ini seorang hamba terhimpit, sangat himpit sekali. Hatta farrajahullah qabr, sampai Allah melapangkan kuburannya ketika aku membaca tasbih Allahu Akbar, Subhanallah dan Allahu Akbar. Itu apa? Itu apa? Gue bilang, apa itu? Ya kalau ya terserahlah Ustaz. Jadi kalau kalian ditanya kayak gitu, mana ada zikir? Gitu Pak, gitu. Kau bilang nggak ada zikir, nggak ada itu Rasul tuh apa tuh? Ucapan Rasul tuh? Pening kepala yang ini Pak. Nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Nabi apa pula nggak ada zaman Nabi. Itu Nabi lakukan, itu pening orang itu langsung Pak. Pening Pak, langsung pening, langsung pening. Loh, selama ini kan Bapak dibilang kan nggak ada zikir di kuburan kan Pak, betul kan? Itu Rasul berzikir. Jadi kalau Bapak zikir sana, Subhanallah, 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 tak ada yang membantah Pak. Itu Rasul Pak berzikir untuk sahabatnya Sa'ad bin Mu'az. Nanti bilang ini, itu Rasul berzikir untuk Sa'ad bin Mu'az. Minum dulu. Biasa dituangnya ini nggak ada nuang sendiri juga nih. Nggak betul-betul juga masjid ini kadang-kadang. Kadang dituangi, kadang nggak dituangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah sampai didudukkan Bu. Duduk kan. Kan kita di atas kuburan itu Bu, berdoa. Langsung Bu, itu ditanya oleh Allah, Marrabbuka. Itu langsung Pak, yang menjawab ini dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aku kunci mulut kalian. Mata kalian berbicara, telinga kalian berbicara, tangan kalian, kaki kalian berbicara dengan apa yang kalian. Maka ketika ditanya, Marrabbuka Rabbi Allah, wa ma dinuka Islam, wa man arsalta ilaika, siapa yang dikirim kepada engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabuka? Al-Qur'anul Karim. Langsung Pak, nada munadin, bersuara dari atas langit, kata Rasulullah, Sadaqa abdi, benar yang hambaku katakan. Fafrushu min firasil jannah waftahu min abwabil jinan. Bentangkan semuanya dari surga, bukakan semua pintu-pintu surga. Dibuka, kata Allah Pak, luaskan 70 hasta. 70 hasta Pak. Dari sana ke sini ada nggak 70 hasta? Dari Bapak itu ke sini ada? Panjang lagi Pak ya. Taruhlah Pak sampai sini. 70 hasta ke sana, 70 hasta ke sana, 70 hasta ke sana, 7. Bapak sendiri dalam kubur. Bukan kecil Pak. Makanya Pak, perbuatan supaya tidak terhimpit di alam kubur itu Rasul ajarkan kepada kita. 4 ibu lakukan. Jangan lakukan 4 macam. Kadang ibu sanggup ini 4 nih Bu, tapi tak sanggup yang 4. Lihat. Jadi kok kita ada mati gini Pak, udah sampai Pak. Maka kata Rasulullah, hamba itu datanglah wajah putih sekali. Ditanya, siapa engkau? Ana amaluka sholih. Aku adalah amal solehmu. Aku yang menemani engkau sampai hari kiamat. Maka dia ucaplah Bu, si mayit ini Bu,
asri'as sa'ah, cepatkan kiamat ya Allah, aku ingin bertemu dengan keluarga dan ahliku. Bapak jangan salah, orang yang meninggal itu Pak lebih nikmat daripada orang hidup. Coba bayangkan Bu, di alam kubur sendiri 70 hasta, semua perlengkapan surga, semua dibukakan pintu-pintu surga. Orang yang di atas muka bumi sibuk dengan seluruh harta, belum tahu kapan mati dan dicabut bagaimana dalam keadaan apa. Orang yang mati Pak, dia sudah senang. Maka kata Rasulullah ketika berjalan dengan Sauban, Sauban kau jaga 4 macam supaya engkau tak tersiksa di alam kubur. Tahu Bapak yang pertama kali apa dibilang? Jangan tinggalkan solat berjemaah. Kalau di masjid ini Pak, saya yakin solat jemaahnya, ini solat jemaah sini luar biasa. Kita nggak sanksi Bu, kalau di Muhajirin Bu solat jemaahnya. Tapi yang belum sanggup mungkin Ibu tahu berapa banyak orang yang masuk neraka? Muncuang. Itu Pak, lihat Pak ya. Ini hadis ini disebut ini aja Pak. Udah gemeter saya Pak. Kata Nabi, man dia ahli surga Pak, jangan salah. Dia ahli surga, jangan salah Bapak. Sekarang Bapak ini ahli apa? Dia selamat, jangan salah. Sekarang awak-awak inilah, lihat kata Nabi Pak, man bainal lahyai, siapa yang sanggup bertanggung jawab di antara kedua bibir, lidah, wa bainar rijlaihi, di antara kedua paha, kemaluan, atmanu lahumul jannah, tidak ada pahala kecuali aku masukkan ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah, 2 macam pula ini yang memasukkan ke neraka. 2 macam ini, ma aktharun nas ma yalijuna finnar, berapa banyak manusia terjerumus ke dalam neraka karena 2 lubang. Lubang apa? Alfam, lubang mulut. Lubang apa lagi? Wal faraj, lubang kemaluan. Kata Nabi, banyak orang masuk surga karena 2 macam ini. Banyak pula yang masuk neraka karena 2 lubang, alfam, mulut, wal faraj. Maka kata Nabi, Abu Hurairah, Sauban, kau ingat yang pertama, jangan tinggalkan solat berjemaah. Jangan gemen Bu ya, ini solat berjemaah ini jangan kalian anggap remeh. Jangan gemen. Yang sudah tetap lanjutkan sampai mati. Apa sebab? Karena itulah yang menyelamatkan kita nanti ketika ditanya oleh Allah. Amal yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah salatuh. Amal pertama ditanya di hari kiamat adalah solat seorang hamba. Kalau amalnya baik, solatnya baik, najah. Wa in tanqasa, kalau dia kurang, kata Allah, halil abdi minat tatawwu'a, tanya kepada hamba itu apakah dia mempunyai solat-solat sunat. Kalau dia mempunyai solat sunat, fakammilu alaiha, maka sempurnakan ke solat-solat fardunya. Maka Rasul mengucapkan, as-salatu mardatu lirabb, solat itu tandalah Allah ridho pada hidup kalian. Wa hubbul malaikah, kecintaan malaikat-malaikat kepada kalian. Wa sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi-nabi. Wa nurul ma'rifah, cahaya penerang hati. Wa aslul iman, asli iman orang mukmin mukminah ketika mereka solat. Ma faslu baina syirki wal kufri tarkas solah, yang membedakan orang kafir, orang kufur, orang syirik.
kalau mereka meninggalkan solat. Wa barakatur rizki, berkah rezeki orang yang solat. Wa karahiyatul syaitan, setan itu benci kalau kalian solat. Wa syafi'u baina sahibiha bainal malakat, itulah nanti ketika di alam kubur kalian ditanya malaikat munkar dan nakir. Ketika kalian bisa menjawab karena kalian tegak dalam solat kalian. Kata Rasulullah, man sarra ayyal qallahu ghadan musliman, kalau kalian mau bertemu dengan aku Allah dalam keadaan muslim, falyuhafid ala sholawatil mafrudah, harus jaga solat 5 waktu tepat waktu azan dikumandangkan. Maka ditanya lagi, apa yang kedua ya Rasulullah? Solat. Yang kedua, sedekah. Makanya Pak, solat, sedekah, solat, zakat, solat, sedekah, zakat, solat, itu tak boleh dipisah. Ada di dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan seorang yang berjanji di hadapan Allah, kalau dia kaya, dia akan menyumbang, bersedekah untuk orang-orang fakir dan miskin. Tapi ketika Allah mengkayakannya, Bu, dia lupa. Siapa itu, Bu? Siapa itu, Pak? Sa'labah bin Hatib. Makanya jangan meminta kaya. Makanya lihat, Bu, datang Sa'labah itu Pak, sampai dijuluki merpati masjid, saking gak pernah meninggalkan masjid. Dia sering duduk Pak di sebelah kiri gini. Dia disebut Nabi merpati masjid, saking tak pernah meninggalkan masjid. Datang dia sama Nabi, Nabi, doakanlah supaya aku kaya, nanti aku bantu orang-orang fakir miskin. Nabi bilang apa Pak? Celaka, lebih bagus kau miskin daripada kaya melupakan. Tapi dia gak mau putus asa Pak. Nabi, doakan supaya aku kaya. Celaka kau Sa'labah, lebih baik kau miskin sekarang ini daripada kaya nanti kau melupakan. Sampai 3 kali Pak didoakan Nabi. Bergembala dia kambing Pak. Kalau Bapak pernah umroh, itu sampai dekat Masjid Nabawi, dekat bukit-bukit itu Pak, penuh dengan kambing Sa'labah semua. Penuh. Zuhur gak datang. Rasul tanya, mana Sa'labah? Sa'labah sibuk dengan kambingnya. Maghrib, Isya, subuh pun tak datang. Mana Sa'labah? Kambingnya sudah sampai atas bukit. Begitu kambing itu sampai atas bukit, maka Rasul katakan, wahai Bani Salim, minta zakat kepada Sa'labah. Pergi 2 orang Pak dari Bani Salim, berangkat minta. Sampai dia minta, apa yang dikatakan oleh Sa'labah? Jizyah, ini pajak. Enggak. Pulanglah Bani Salim ini Pak kepada Rasulullah. Rasul, Sa'labah tidak mengasih zakat kepada aku. Kata Rasul, jangan minta zakat pada Sa'labah lagi. Dengar Sa'labah. Kayak gini Pak. Bapak tuh, kita tuh pernah dibantu oleh seseorang. Begitu kita mendengar namanya, lari kita. Sampai Rasul, ini zakatku. Kata Rasul, aku tak menerima zakatmu. Sampai Rasul mati Pak, tak diterima zakat Sa'labah. Masuk di masa Abu Bakar, dia datang pada Abu Bakar. Wahai Amirul Mukminin, ini zakatku. Kata Abu Bakar, kalau Rasul tak menerima, aku pun tak boleh menerima.
Masa meninggal Abu Bakar, masuk Umar bin Khattab. Amirul Mukminin, ini zakatku. Kalau Rasulullah dan Abu Bakar tak menerima, aku pun tak berani menerima zakatmu. Masuk di masa Utsman bin Affan pun tak diterima. Mati di masa Utsman bin Affan, menangis dia, Pak. Zakat tak terima. Itulah nanti kata Rasulullah, suatu saat harta itu tidak akan mau orang menerima lagi. Ketika masuk suatu hari, salah satu 3 macam kata Rasulullah, yang seperti 3 hari, padahal itu Pak baru 1 hari. Fata'arrafu al-mutahajjidun, yang tahu hari itu hanya orang yang bangun di tengah malam saja. Yang Bapak tahajud, Allahu Akbar, tahajud. Bapak sholat, jam segini, Bapak tidur. Fayaqra'ul Quran, Bapak baca Quran. Wa yaqra'u wirdah, Bapak baca zikir. Habis itu tidur lagi Bapak. Bapak bangun, kok masih jam 2:30? Allahu Akbar, sholat lagi Pak. Terus Pak sampai jam 7, jam 8 masih gelap. Idma jannas, antara orang itu berbicara, ada apa ini? Kok masih gelap? Udah jam 8. Udah jam 8. Maka mereka bangunkan Pak seluruh keluarganya, bangun. Fayabza'una ilal masajid, mereka semua lari ke masjid. Ketika itu Rasul katakan, aku tak terima iman ketika di waktu itu orang beriman. Kapan datangnya Pak? Tak tahu. Coba Bapak bayangkan, ketika kita memberi gini Pak. Gorim, Takmir sini. Ini ada rezeki. Maaf Pak, uangku lebih banyak daripada Bapak. Sakit nggak kira-kira? Bapak kasih, ma Gorim nih. Gorim ini bilang, sombong kali kok. Maaf Pak, berapa uang Bapak mau kasih? 10 juta. Uang saya lebih banyak daripada uang Bapak. Itu toh perkataan siapa Pak? Imam Abi Hatim. Waktu itu rajanya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Dia datang. Kenapa aku gemetar setiap menghadapimu? Lututku gemetar, mataku takut, tanganku gemetar. Kata Imam Abi Hatim, karena aku tak pernah memakan apa yang kau makan. Dah, Imam, ambil hartaku. Kata Imam ini, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Mana hartamu? Kata Imam ini, aku bersandar kepada Allah. Aku meminta kepada Allah. Aku bermunajat kepada Allah. Semuanya hanya milik Allah. Pingsan langsung aja itu. Dah, ada ulama namanya Sakik Al-Balqi, kawannya namanya Ma'ruf Al-Karki. Ini 2 orang sufi. Lihat Pak, ini perkataan ini Pak, semoga menjadi itibar dalam hidup kita. Kata Sakik Al-Balqi kepada Ma'ruf Al-Karki, bagaimana kalian dengan Allah? Kata Ma'ruf seperti ini Pak, kalau kami diberi, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kalau kami tak diberi, kami bersabar di hadapan Allah. Kata Sakik Al-Balqi, itu seperti anjing-anjing kami. Terkejutlah Ma'ruf, Pak, ini orang sufi. Jadi bagaimana kalian? Kalau anjing itu diberi makan, dia gugung. Dia berterima kasih kepada kami. Tapi kalau kami tak beri, dia sabar, dia diam saja. Itu perbuatan itu seperti itu. Datang Ma'ruf tanya, bagaimana kalian dengan Allah? Kalau kami tak diberi oleh Allah, kami bersyukur sekali dalam hidup ini. Diulang lagi Pak, kalau kami tak diberi oleh Allah apapun, kami bersyukur sekali. Tapi kalau kami diberi rezeki oleh Allah, kami utamakan orang lain dibandingkan diri kami sendiri. Pingsan langsung Ma'ruf Al-Karki. Itu bukan seperti anjing katanya. Malunya Pak. Jadi kalau orang tuh gini, diberi, oh makasih. Nggak diberi, dia sabar aja. Itu kayak anjing kami. Anjing itu gini, diberi, mau diam. Tapi kalau mau seperti para nabi-nabi, kalau tak diberi, dia tetap bersyukur dan bersabar. Tapi kalau dia diberi, dia utamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Bisa? Dua, sedekah. 3, supaya tak ini baru betul nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Tiga. Kata Sauban, apa yang ketiga supaya tak tersiksa di alam kubur? Dia ringan bu, berjemaah sholat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga silaturahim. Inilah Pak yang sekarang umat ini tak seperti orang-orang dulu. Siapa kita yang bersilaturahmi dengan keluarga kita sendiri? Makanya sekarang ucapan ini Pak sudah salah kaprah. Silaturahim itu Pak untuk siapa Pak? Untuk wa ita idzil qurba, yang terdekat. Siapa itu Pak? Ayah, ibu, adik, kakak, abang, bibi, uak, sepupu, keponakan. Yang satu rahim. Pernah kalian memang betul menjaga seperti kalian menjaga dengan tetangga kalian? Berapa banyak orang yang dengan tetangga saling memberi, tapi dengan adik kandungnya dia jahat? Berapa banyak orang yang dengan tetangganya saling pelukan, tapi dengan keponakan dia tidak baik? Kok Rasul terbalik Pak? Dengan keluarganya Pak, dia betul dia ajak. Walaupun keluarga pamannya Pak memusuhinya, dia tetap dia jaga. Pantaslah Rasul itu Pak disebutkan di dalam Al-Quran sangat memiliki hati yang bersih. Rasul itu mengatakan ini, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Di dalam diri kalian itu kita ini Pak, ada dua sifat yang paling disuka oleh Allah. Sifat apa Pak? Al-hilmu, lemah lembut, wal anah, tidak tergesa-gesa. Lihat, Maimun bin Marhan suatu hari Pak, budaknya itu bawa kaldu, jadi bawa air lagi. Jadi pas di depan Maimun bin Marhan itu Pak, air itu terjatuh. Bang, kira-kira kalau kita punya pembantu, jatuhlah air di depan pas kaki kita, kira-kira ucapan yang keluar pertama kali apa? Ku tampar kau ya. Dah, Maimun bin Marhan Pak, cuman senyum dia Pak. Gini aja Pak. Aku tak marah sama engkau. Aku sudah memaafkan engkau. Itulah Pak perbuatan Nabi. Mau tahu Bapak contoh lagi lebih hebat lagi Pak? Ketika Abu Bakar dicaci, dimaki, direndahkan, Rasul pun hanya tersenyum. Dia tidak marah. Tapi ketika Abu Bakar ingin membalas, Rasul keluar dari majelis. Maka ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau keluar ya Rasulullah? Karena yang pertama ketika engkau dicaci, Allah dan para malaikatnya membatalkan perkataan Yahudi yang mencaci dan menghinamu. Tapi ketika engkau yang ingin membalas, yang turun setan dan iblis, aku tidak pernah duduk dengan setan dan iblis, maka aku keluar dari majelis. Itu Pak, ingat. Kalau kita dicaci, jangan balas. Karena Allah membatalkan semuanya itu. Tapi begitu ingin membalas, yang turun setan dan iblis, maka Rasul tak pernah duduk bersama setan dan iblis. Ayah, ibu, saya Pak 3 bulan saya tak di sini kemarin Pak. Saya baru pulang kemarin dari Medan karena saya jaga ibu saya. Makanya saya katakan dari kemarin, kalau saya dipanggil ibu saya, semuanya tidak saya pikirkan lagi. Yang penting ibu saya jaga. Kebetulan mertua saya juga Pak sakit, jatuh umur 80 jatuh. Istri saya yang menjaga. Aku bilang, kalau mau surga, ini belum bisa dapat surga kita. Aku bilang, awak tanya sama bapak dulu ini. Berapa kali kau doakan ibu kau satu hari? Aku tanya sama kau dulu, imam kau nih berapa kali? Berapa kali? Jujur aja, berapa kali? Berapa kali? Tunggu dulu Pak, berapa kali? 5 kali sehari semalam? Iya, segitu. Iya, betul. Segitu. Kok gak bisa jawab? Bang Jol berapa kali Bang Jol? 5 kali. Masuk neraka lah Pak. Cuma 5 kali Pak. Masuk neraka lah Pak. Lihat nih Pak, dengarkan baik-baik.
Bagaimana kita mau seperti Uwais Al-Qarni yang cuman amalnya dengan ibunya saja, nggak ada amal lain, Pak. Lihat, kalau cuma 5 kali, Pak. Lihat nih, Pak. Coba antum gini, lihat nih. Kalau kau 5 kali, coba kau berdoa sekarang ini. Kita sama-sama nih. Ya Allah ampunkan ibuku, ya Allah ampunkan ibuku, ya Allah ampunkan ibu ayah bundaku, ampunkan. Capek kita mengucapkan itu, Pak. Capek, kan enggak kan, Pak? Ibu kita, Pak. Kita enggak keluar duit, enggak menyekolahkan, cuman ngucapin aja. Ya Allah ampunkan ibu tuh. Masa dalam 1 kali sholat 1 kali, 5 kali 5 kali. Bagaimana kita pantaslah Rasul mengucapkan Raghima anfu celaka, Raghima anfu celaka, Raghima anfu celaka sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, liman ya Rasulullah? Siapa yang celaka itu? Liman adraka walidayhi fil kibr au kilahuma walam yadkhulil jannah. Hidup kedua ibu bapaknya, tak satu anaknya pun bisa mencium bau surga. Ditanya, kenapa? Karena anaknya tidak menyayangi ayah ibunya seperti ibunya menyayanginya. Karena anaknya tidak memberi kepada ayah ibunya seperti ayah ibunya memberi kepadanya. Karena anaknya tidak mengasihi ibu ayahnya sebagaimana ibu ayahnya mengasihinya. Maka kalau cuma 1 kali Bapak tiap sholat, ya Allah ampunkan dosa ibuku. Kayak mana mau masuk surga kita, Pak? Padahal ibu kita, Pak, setiap waktu sebelum kita dilahirkan 9 bulan berdarah-darah, dia keluari biaya, dia gendong kita, dia sapi, dia ceboi kita. Apa cukup cuma 1 kali 5 kali sehari semalam? Ya Allah ampuni dosa ibu. Maka ketika ditanya berapa kali detik kau doakan ibu ayahmu, itu dia. Bukan berapa kali dalam 1 hari. Cuman itu aja lah, Ustaz. Ya Allah ampunkan dosa ibuku. Cuman itu aja kau bilang. Harusnya setiap kau duduk, kau ucapkan kalimat ketika ibumu sudah dalam kubur. Ya Allah lapangkan kuburannya, jangan kau siksa ya Allah. Itu langsung terkabul, Pak. Tak terhijab. Mana ada kita, Pak, mau masuk surga pula kita. Hebat kali Uwais Al-Qarni, Pak. Sampai kenapa disuluh Rasulullah Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Oh Pak, nggak sanggup kita, Pak, nggak sanggup. Sampai kata Nabi, 1 isi dunia ini kalian serahkan sama ibu kalian, tak terbalas sedikit pun untuk ibu kalian. Aku bilang, kau masuk surga cuman gini aja kau sama ibu kau. Kita saksikan kalau kita masuk surga. Coba lihat Uwais Al-Qarni, Pak. Dia gendong ibunya, Pak. Dia peluk ibunya. Itu zaman Nabi Musa. Kenapa diberi contoh zaman Nabi Musa? Seorang pemuda yang memberi makan ibunya. Kata Jibril, nanti ada seorang pemuda yang bersamamu dalam surga. Nabi Musa heran, apa hebat pemuda ini? Dia lihat, Pak, memberi makan ibunya, memeluk ibunya. Kita ada meluk ibu kita. Kita ada meluk gendong ibu kita. Kita ada, Bu, mana ada? Maka waktu saya disuruh pulang, pulang Mak, pulang Pak. Tak ada ceramah 3 bulan, Pak. Di rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Iya, udah ya. Ya udahlah. Mudah-mudahan kita sambung lagi nanti bulan depan. Mudah-mudahan dah puasa bulan depan, dah puasa. Yang penting sehat-sehat aja lah, Pak. Itu makanya, Pak, anak-anak itu, Pak, anak-anak kita panggil, Pak. Kadang-kadang ada kesombongan, keangkuhan. Panggil, nak, sini, nak. Kalau ibu kita udah manggil, itu nggak ada alasan kerja, itu nggak ada lagi. Gue bilang, itu mau masuk surga kau bilang. Nah, ada. Kalau sempat diukur, kalian bisa masuk surga, kata gini, seperti Uwais Al-Qarni. Kita. Makanya, Pak, ya itulah, masih ada orang tua, sayangi orang tua. Nanti kalau ada nggak ada, Pak, paling banyak nangis. Kok nangis? Belum berbakti. Itu apa? Lagi hidup nih, Pak, serahkan semuanya untuk dia. Dia pun nggak akan mau dengan harta kita. Doakan, bukan lagi 5 kali. Setiap detik duduk ini doa, ya Allah, rahmati ibu ayahku. Pasti Allah rahmati.
Semoga bermanfaat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhoi segala amal perbuatan kita. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.